Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban dan ini ada pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut. Apakah masih diperbolehkan untuk melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban? Baik, untuk menjawab ini saya ingin menyapa santri putra dari Pondok Pesantren Hidayatul Atfal, Kang Arul dan kawan-kawan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan. Saya adalah salah satu santri di PP Hidayatul Atfal. Pada kesempatan kali ini saya diutus untuk menjawab sebuah pertanyaan dari netizen yang sudah disampaikan oleh Bu Ustazah Ruqayyah, yaitu pertanyaannya, apakah boleh berpuasa di bulan Sya'ban ketika sudah melewati tanggal 15 atau nisfu Sya'ban, apakah boleh berpuasa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menurut penjelasan dari Bunyai Nurul Jannah, guru kita, berpuasa ketika bulan Sya'ban, apabila seseorang itu ingin memperoleh kebolehan atau boleh melaksanakan puasa di bulan Sya'ban, itu di tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban saja. Jadi di tanggal 1 dan tanggal 1 sampai tanggal 15 Sya'ban itu diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Nah, di tanggal setelah 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban tersebut, yaitu dimulai tanggal 16 sampai akhir bulan Sya'ban, apakah boleh melakukan puasa? Yaitu ketika sudah tanggal 16 sampai ke atas, 16 ke atas sampai akhir bulan Sya'ban, itu sebenarnya dilarang untuk berpuasa. Dilarang untuk berpuasa. Jadi ketetapan dari syariat sudah menjadi ketetapan dari syariat, bahwasanya syariat itu melarang berpuasa pada hari-hari tertentu. Contoh yaitu antara lain di tanggal 1 Syawal, yang kedua pada tanggal 10 Dzulhijjah, yang ketiga pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik, yang keempat di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban. Jadi empat ini yang menjadi ketetapan syariat sebagai larangan untuk berpuasa. Namun di nomor 4, yaitu di tanggal 16 ke atas bulan Sya'ban, itu bukan pure tidak boleh berpuasa, itu tidak. Jadi tidak seluruhnya semua orang dilarang untuk berpuasa di tanggal 16 Sya'ban ke atas, itu ya tidak. Jadi begini, menurut penjelasan dari guru kita Bunyai Nurul Jannah, ketika seseorang ingin berpuasa di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban, jadi di bulan Sya'ban tanggal 16 ke atas sampai akhir, seseorang itu boleh melakukan puasa di tanggal 16 ke atas, namun ada sebab-sebabnya dan juga ada alasan-alasannya. Ketika seseorang ingin berpuasa tanpa ada sebab atau alasan tertentu, pokok puasa di tanggal 16 sampai akhir, juga boleh, tidak boleh karena itu larangan. Tapi larangan tersebut akan hilang ketika seseorang yang ingin berpuasa tersebut memiliki sebab atau memiliki alasan tertentu. Alasannya apa saja? Yang pertama, alasan seseorang yang diperbolehkan untuk berpuasa di tanggal 16 ke atas bulan Sya'ban, yang pertama adalah seseorang tersebut sudah memulai puasa sebelum tanggal 16 tersebut. Contoh, seseorang tersebut puasa di tanggal 15 Sya'ban.
Jadi bulan Sya'ban itu terdapat ini sedikit menyampaikan bahwasanya di bulan Sya'ban itu terdapat tanggal atau hari di mana Allah itu mengangkat catatan amal kita dan mengganti dengan catatan amal yang baru. Nah, yaitu tepat pada tanggal 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban namanya, hari nisfu Sya'ban. Pada hari itu kita sangat disunahkan atau dianjurkan sekali untuk berpuasa. Jadi kita kembali lagi ke permasalahan. Alasan yang pertama yaitu apabila seseorang bisa diperbolehkan untuk berpuasa di tanggal 16 ke atas bulan Sya'ban, yaitu adalah sebelumnya sudah berpuasa atau tanggal 15-nya itu sudah berpuasa atau sebelum tanggal 15 sudah berpuasa. Dalam artian begini, contoh ada seseorang yang berpuasa pada tanggal 15, pada tanggal 15 Sya'ban beliau berpuasa, lalu beliau berpuasa lagi di tanggal 16 ke atas. Nah itu nggak apa-apa, sebab kenapa? Beliau sudah berpuasa terlebih dahulu sebelum tanggal 16 tersebut. Jadi pada tanggal 15 tersebut dia sudah berpuasa, maka dari itu ada sebuah sambungan lah atau sebuah runtutan puasa yang dimulai sebelum tanggal 16 tersebut. Jadi ada bersambungnya puasa sebelum tanggal 16 tersebut. Jadi boleh. Tapi syaratnya itu kalau seumpama ada niat seseorang mau berpuasa sampai dimulai tanggal 15 sampai akhir bulan. Beliau sudah memenuhi syarat atau memenuhi alasan yang pertama, yaitu beliau memulai puasa pada tanggal sebelumnya tanggal 16. Sampai kok tanggal 14 berpuasa. Ya 14, 15, 16 itu harus berpuasa terus. Ya terus itu seseorang tersebut mempunyai niat untuk berpuasa sampai akhir bulan. Namun di tengah-tengah puasanya, yaitu pada tanggal kita ambil contoh pada tanggal 20. Beliau awal puasa tanggal 15, terus karena 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19 puasa, tanggal 20 beliau tidak puasa, putus puasanya. Apakah boleh melanjutkan puasanya tersebut? Jawabannya tidak boleh. Karena kenapa? Puasa pada tanggal 20 itu tidak puasanya pada tanggal 20 atau tanggal 20 beliau tidak puasa, itu sudah memutus hubungan atau sambungan tadi. Jadi ya wes, ketika sudah tanggal 20 tidak puasa, nanti kalau beliau mau berpuasa tanggal 21 itu dilarang, tidak boleh. Maka kalau sudah niat mau berpuasa sampai akhir harus terus runtut, harus terus bersambung. Dimulai dari tanggal 15, 16 sampai akhir. Jadi tidak boleh ada putusnya. Kalau ada putusnya sudah cukup, nggak boleh dilanjutkan lagi puasa di tanggal 16 ke atas tersebut kalau sudah putus hubungannya atau sambungannya dari tanggal 15 tadi. Jadi itu. Terus nggak boleh juga kalau tidak memenuhi alasan yang pertama ini. Contoh beliau itu mau berpuasa pada tanggal 16, mulainya tanggal 16, itu nggak boleh. Jadi kita harus memulai puasa sebelum tanggal 16 tersebut, yaitu pada tanggal 15, 14 atau 13. Jadi harus runtut, jadi tidak boleh putus. Kalau mulainya tanggal 14, 15, 16 sampai akhir, sampai sak kuate, sampai kok niat sampai puasa sampai akhir bulan, sampai akhir bulan itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan, tidak menjadi larangan lagi puasa di tanggal 16 ke atas. Karena alasan pertama atau sebab yang pertama, beliau sudah memulai puasanya sebelum tanggal 16 tersebut. Itu yang pertama, sebab yang pertama. Terus sebab yang kedua, seseorang diperbolehkan berpuasa di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban, yaitu karena beliau mempunyai sebuah kebiasaan atau wirid. Contoh
seseorang itu sudah melakukan sebuah kebiasaan atau wirid berpuasa Senin Kamis sudah dilaksanakan bertahun-tahun lah saumpama begitu. Lalu beliau ketepatan kebiasaan puasa Senin Kamis tersebut berada di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban. Itu boleh dilaksanakan di tanggal tersebut. Tanggal tersebut tidak menjadi larangan lagi karena beliau melaksanakan kebiasaannya tersebut atau wiridnya. Itu kalau sudah menjadi kebiasaan. Namun kalau belum menjadi kebiasaan atau wirid juga gak boleh. Jadi sebab yang kedua harus seumpama seseorang tersebut sudah memiliki kebiasaan atau wirid berpuasa Senin Kamis atau berpuasa Daud dan lain sebagainya. Kok ketepatan pada tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban, terus wiridnya itu bertepatan dengan tanggal tersebut, yaitu diperbolehkan. Jadi tidak menjadi larangan lagi, itu yang kedua. Yang penting ada kebiasaan atau wirid tersebut. Terus yang ketiga yaitu mengkodok puasa Ramadan yang belum selesai. Jadi begini. Contoh, ada seorang wanita maupun laki-laki yang mempunyai hutang puasa itu sangat banyak karena entah itu uzurnya apa. Kalau putri biasanya pun haid dan lain sebagainya. Kalau putra ada sakit dan lain sebagainya, begitu akhirnya tidak bisa puasa, akhirnya mempunyai hutang qadha puasa yang banyak. Dan apabila tidak diselesaikan pada tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban, masih banyak hutang yang belum lunas. Jadi orang tersebut mau melaksanakan pelunasan hutang atau mengkodok puasanya pada tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban. Itu gak apa-apa. Kalau mau berpuasa di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban karena puasa kodok untuk mengkodok puasa Ramadannya, itu gak apa-apa. Larangannya malah diganti, diperbolehkan tambahan, tidak dilarang lagi apabila untuk mengkodok puasa. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang terakhir, seseorang itu diperbolehkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban karena seseorang itu mempunyai nadar atau janji yang harus ditepati. Jadi begini contoh kasus, ada seseorang yang bernadar begini, saya bernadar akan berpuasa ketika saya sudah sukses. Nah, beliau suksesnya bertepatan pada tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban. Mau gimana pun yang namanya nadar itu harus ditepati. Jadi karena beliau sudah bernadar ketika beliau sudah sukses mau berpuasa, ya harus berpuasa walaupun berada pada tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban. Larangan berpuasa pada tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban itu berganti menjadi boleh karena nadar tersebut. Jadi apabila ada nadar yang bertepatan pada tanggal 16 atau 16 ke atas di bulan Sya'ban, dia bernadar untuk berpuasa, dia harus berpuasa. Jadi diperbolehkan berpuasa. Nah, itulah 4 sebab atau 4 alasan seseorang diperbolehkan untuk melakukan puasa di tanggal 16 ke atas bulan Sya'ban atau setelah nisfu Sya'ban atau tanggal 15 bulan Sya'ban. Yang pertama tadi, seseorang tersebut harus memulai puasa sebelum tanggal 16 Sya'ban. Terus yang kedua, karena beliau mau mempunyai sebuah kebiasaan atau wirid. Yang ketiga, beliau mau mengkodoi puasa Ramadannya. Yang keempat, beliau mempunyai nadar. Itulah 4 sebab atau alasan diperbolehkannya seseorang untuk melaksanakan puasa di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban atau setelah nisfu Sya'ban. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.